Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di sini saya Rizky Musampah ya. Sebelumnya teman-teman sebelum lanjut bisa ya di like dan subscribe channel saya dulu ya. Ada banyak video, boleh di lihat-lihat, mampir-mampir dulu ke channel saya. Dan kali ini saya akan berbagi tentang PPG, yaitu Pendidikan Profesi Guru, yang mana ini wajib nih buat teman-teman calon guru profesional. Nah, teman-teman di sini teman-teman boleh masuk ke di sini di ppg.kemdikbud.go.id. Teman-teman masuk ke sini. Nah, di sini tuh ada dua teman-teman, dua macam PPG. Ada yang dalam jabatan dan ada yang prajabatan. Nah, kalau untuk prajabatan ini biasanya fresh graduate ya teman-teman, yang belum pernah ngajar. Nah, di sini kita coba lihat ya. Nah, di sini adalah PPG prajabatan ya. Di sini prajabatan ini buat teman-teman yang belum pernah ngajar ataupun yang belum masuk dapodik gitu ya. Itu teman-teman. Kalau daljab di sini daljab itu dalam jabatan teman-teman. Teman-teman yang sebagai guru, nah itu nanti ada prosesnya sendiri lah. Nah, kali ini kita akan fokus ke prajabatan ya, teman-teman. Nah, aku akan sharing ketika ini aku masuk di PPG prajabatan. Oke. Pertama kali sebelumnya ini ada tips dan trik, teman-teman. Tipsnya apa sama triknya? Teman-teman saya sarankan buat follow nih teman-teman. Yang pertama akunnya IG-nya ppg.kemdikbud ini. Ini aku saranin wajib buat di follow dan notifikasinya diaktifkan ya. Di sini ada macam-macam postingannya ya. Ini laman resmi dari PPG Kemdikbud langsung. Kemudian ada juga teman-teman, biasanya ini ya, info PPG ini. Ini juga aku saranin buat di follow ya. Di sini ada banyak banget informasi tentang PPG kayak gitu, entah daljab maupun prajab. Sama saja ya kayak Kemdikbud ini tadi. Kemudian juga mungkin PPG lain dari univ lain, ini kan ada Univet, ada UGRIS, ada UNES. Ya silahkan di follow aku. Kemudian ada UNS juga. Nah, ini aku saranin buat di follow agar tidak ketinggalan info PPG prajabatan gitu ya. Ini di notice agar nanti ada info-info yang masuk. Nah, teman-teman, untuk PPG prajabatan, nah dulu itu aku daftar di UNS ya. Kalau untuk prajabatan itu biasanya yang fresh graduate atau yang habis lulus seperti itu. Nah, ini PPG Prajabatan adalah program pendidikan profesi guru bagi orang-orang yang berminat untuk berprofesi sebagai guru. Program ini menyasar lulusan S1 atau D4 baik di pendidikan maupun non-kependidikan ya, FKIP maupun non-FKIP. Mahasiswa prajabatan mengikuti pendidikan selama 1 tahun atau 2 semester. Pada program pendidikan tersebut, peserta didiknya akan mendapatkan pendidikan khusus untuk menguasai kompetensi seorang guru. Nah, ini teman-teman ya. Ini wajib bagi teman-teman yang mau berminat sebagai seorang guru. Oke. Nah, kemudian teman-teman, waktu itu aku daftar 2019 akhir. Nah, 2019 akhir itu ternyata ada 2 gelombang teman-teman. Nah, di sini ada gelombang 1 ya, konfirmasi gelombang 1. Nah, di gelombang 1 ini aku sudah sempat daftar, cuman aku sudah bayar 300.000 ya waktu itu buat tesnya. Kemudian tapi aku nggak ikut tes. Nah, akhirnya ada nih teman-teman. Nah, di informasi ini ya. Nah, informasi ini, nah di sini. Ini tertanggal Jakarta 13 Desember. Nah, ini aku sempat daftar cuman nggak ikut tesnya dan akhirnya aku nggak bisa ikut. Nah, ternyata habis itu masih ada gelombang kedua. Nah, ini tadi kan gelombang 1 ya. Udah ada di gelombang kedua aku juga ikut. Itu pendaftaran juga 2020 awal kayaknya. Nah, kemudian
di sini ada seleksi akademik. Nah, waktu itu 2020 awal kan ada pandemi. Nah, setelah itu ada gelombang dua dan sudah bayar tapi belum tes seleksi akademik. Nah, di sini tahap ini ada seleksi akademik. Ini seleksinya September ya, September 2021. Jadi waktu 2022 ke pending sampai tahun 2021 awal Januari belum ada info sampai 2021 September. Nah, akhirnya ada info ini, kemudian aku ikut tesnya. Nah, di sini ya ada surat bla 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 bla. Nah, ini menyampaikan jumlah pendaftar gelombang 2 ini pada tanggal 23 September ini jumlah 3.000 dari total 4728 yang lulus administrasi. Nah, ini yang lulus akademik ini 1483. Nah, kemudian seleksi minat bakat ya, kemudian dan wawancara juga di sini. Nah, di sini ini runtutannya daftar, kemudian ada tes seleksi akademik, kemudian juga setelah itu ada wawancara teman-teman. Kita wawancara sama dosen atau dari LPTK-nya sendiri. Nah, itu wawancara benar-benar wawancara teman-teman. Nah, gitu. Kemudian ini tidak formalitas ya, memang benar-benar ini pure, benar-benar teman-teman. Banyak teman-teman yang waktu itu nganggapnya kayak formalitas dan akhirnya gugur. Nah, itu teman-teman dari yang mereka ya apa ya, eman-eman kayak gitu. Nah, setelah itu ada pengumumannya tanggal 5 ini. Setelah itu ada konfirmasi kesediaan. Nah, ini ada dua gelombang ya, gelombang 1 dan gelombang 2 dan setelah itu ada penetapan nih tanggal 15 Oktober dan lapor diri ke perguruan tingginya. Nah, ini 1 2 3. Nah, ini teman-teman. Nah, ini hasil seleksi wawancara gelombang 2. Nah, ini tempatku gelombang 2 teman-teman dan konfirmasi kesediaan. Nah, ini teman-teman. Sebanyak 1.453 lulus. Kemudian dapat dilihat di laman ini dengan memasukkan akun masing-masing. Nah, teman-teman, nah di sini bagi peserta calon yang telah lulus melakukan konfirmasi kesediaan penempatan tanggal ini sampai ini. Kemudian biayanya berapa? Yaitu 8,5 juta per semester. Artinya kalikan 2 berarti 17 juta per semester. Ya, teman-teman. Kemudian lama perkuliahan 2 semester ini dengan blended learning. Ya, teman-teman. Nah, itu sampai tahap keterimanya, teman-teman. Ya, kalau saya sih mendingan prajab ya, yang bagi yang mungkin yang sudah darjab, tetapi kalau menunggu lama nggak tahu kapan, bisa aja sih ikut di prajab kayak gitu. Tapi ya kalau darjab memang gratis dibiayai sama negara gitu teman-teman. Oke, kemudian nah di sini ada lini masanya juga. Nah, ini registrasi ulang teman-teman saat mau tes. Nah, kemudian ada cetak kartu pesertanya. Nah, kemudian ada seleksinya nih teman-teman. Nah, ini seleksi 23 September. Nah, ini seleksi akademik, bakat minat, panggilan jiwa. Nah, ini waktu itu ini teman-teman ya kayak seleksi biasa online ya dengan aplikasi yang sudah ditentukan dari sananya ya. Tetapi kita diawasi sama Zoom. Jadi ada aturannya ya. Di sini ada petunjuk teknis juga, wawancara sama seleksi akademiknya gitu. Nah, setelah seleksi kemudian ada pengumuman. Nah, diterima lolos dulu seleksi akademiknya ini sama minat bakat, kepribadian, panggilan jiwa. Kemudian setelah lolos ini kemudian wawancara teman-teman. Nah, ini wawancara sama aku dulu waktu itu sama Prof siapa lupa ya. Nah, kemudian diumumin nih, kemudian lolos apa enggak. Nah, nanti lewatnya di sini atau gabung. Nah, kemudian registrasi dan perkuliahan di LPTK-nya. Nah, ini aku sampai Agustus 2022 teman-teman nanti perkuliahan ini. Ya, yang prajabatan. Nah, di sini nah ini teman-teman ada petunjuk teknis wawancara. Nah, di sini panduan teknis peserta seleksi wawancara. Nah, ini ada ya. PG Prajabatan gelombang 2 dalam jaringan daring berbasis domisili. Jadi di sini wawancara di rumahnya masing-masing teman-teman. Ya. Di sini menggunakan laptop ya dengan Zoom.
kemudian on cam ya. Nah, ini ada koneksi internet stabil, ada sebelum wawancara, saat pelaksanaan gimana, kemudian ada tatipnya, tata tertib ya. Kemudian itu ya untuk panduannya. Nah, kemudian di sini teman-teman coba kita masuk ya, kita gabung. Nah, ini loginnya dengan Google. Nah, dengan akun yang sudah didaftarkan pada saat mendaftar ya teman-teman. Nanti ada pendaftaran gitu ya. Nah, ini hasil seleksi wawancaranya saya lulus calon mahasiswa PPG Prajabatan diterima di UNS 11 Maret ya. Nah, di sini sudah saya konfirmasi untuk setuju kegiatan registrasi dan perkuliahan. Nah, teman-teman sebelumnya pas waktu mau ujian, nah di sini ya, pas waktu mau ujian, di sini ada koordinator ya, ada ininya, ada CP-nya ya, link grup WhatsApp-nya ada ya. Kemudian, nah di sini ada cetak kartu ini, cetak waktu wajib nanti untuk waktu ujian gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian ini sampai mana ya? Udah 11 menit. Nah, sampai sini itu teman-teman yang bisa aku sharingkan ya di PPG Prajabatan dari awal proses sampai keterimanya jadi mahasiswa gitu ya. Di sini juga ada CP-CP-nya banyak, ada webnya juga. Silakan teman-teman yang mau mengikuti PPG Prajabatan. Nah, setelah ini nanti aku kasih pengalaman-pengalaman gimana belajar PPG Prajabatan kayak gimana dan seterusnya. Oke, itu dulu deh teman-teman sharingnya kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya yang lulus dari Fakultas Keguruan ya, ilmu pendidikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan jangan lupa ya teman-teman like, subscribe dan share video ini ke rekan-rekan kalian yang fresh graduate dan yang menjadi guru. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.